Ada berapa jenis PC yang dijual di pasaran? Buat yang Windowsnya masih bajakan, ganti original bre, malulah. Beli aja di cdkeysales.com. Biar cepet, klik link di deskripsi, ikuti petunjuk pembeliannya, masukin kode vouchernya untuk dapetin diskon tambahan. Setelah dapat key-nya, masuk ke Windows 10 kamu, activate dan selesai. Windows 10 Pro Original udah aktif. CD Keysales juga menyediakan original key untuk berbagai macam game dan software. Nggak cuma PC game, tapi konsol juga ada loh. Termasuk software pendukung pekerjaan seperti Office. Komplit lah pokoknya. Nggak usah lama-lama, klik link lengkap yang ada di deskripsi. Halo semua, Juni mana? Kita bukan lagi ngomongin tentang PC dan server ya, karena soal itu udah saya obrolin di video yang di sini nih. Nah, di video ini maksudnya saya pengen ngasih informasi bahwa selama ini yang kita tahu tentang PC, kalau di pasaran itu kalau kita mau beli PC itu umumnya ini yang saya tahu ya, ada dua jenis. Yang pertama adalah PC build up atau kita sering sebut juga all in one, dan yang kedua adalah PC rakitan. Jadi PC build up itu adalah dari pabriknya itu udah ngeluarin produk dalam bentuk PC, all in one. Jadi nggak bisa dirakit sendiri dan memang tidak dijual terpisah. Jadi semuanya udah satu paket. Dan PC model kayak gini, walaupun untuk banyak orang itu dianggap lebih mempermudah gitu ya. Jadi kita beli dari toko bawa sampai ke rumah atau ke kantor udah langsung bisa dipakai. Tapi ternyata untuk beberapa orang lainnya agak bermasalah. Karena salah satunya adalah hardware yang terpasang di dalam PC all-in-one tadi biasanya adalah proprietary. Artinya tidak dijual terpisah. Dan kalau kita mau beli terpisah pun juga memang nggak ada. Nah, karena itulah ada satu opsi lagi yang dinamakan PC rakitan. Jadi kalau PC rakitan itu kita beli part sendiri-sendiri. Habis itu kita rakit sendiri sesuai dengan selera dan kebutuhan kita dan menyesuaikan dengan budget pastinya. Cuma permasalahannya, PC rakitan ini bukan untuk semua orang. Karena yang pertama, nggak semua orang bisa ngerakit. Dan yang kedua, nggak semua orang paham tentang hardware. Jadi bingung kalau mau beli part, belinya yang seperti apa. Jangan-jangan beli motherboard dan prosesor, ternyata nggak support. Dan paling banyak orang akhirnya datang ke toko gitu ya, minta tolong dirakitin di sana. Tapi ternyata itu pun belum tentu bisa jadi solusi yang bagus. Tapi tenang aja, buat kamu yang nggak pengen beli PC all-in-one dan juga nggak bisa ngerakit sendiri, dan kamu juga bingung enaknya konsultasi sama siapa untuk bisa dapetin PC rakitan yang pas gitu ya. Saat ini udah ada satu jenis PC lagi yang namanya adalah pre-built. Jadi boleh dibilang dia adalah PC rakitan juga, tapi yang rakit adalah resmi dari yang punya brand, bukan dari toko. Jadi misalkan nih, yang di sini ini adalah MSI. Nah, pre-built itu artinya yang ngerakitin ini adalah MSI-nya sendiri atau paling tidak adalah dealer yang ditunjuk secara resmi oleh MSI. Jadi yang ada di samping saya ini adalah sebuah PC rakitan juga sebenarnya, tapi di sini hampir semua partnya menggunakan part dari MSI. Kecuali prosesor pastinya bukan dari MSI, RAM-nya juga bukan dari MSI, tapi sisanya harusnya sih MSI semua ini ya. Nah, untuk yang kayak gini, ternyata MSI punya program yang namanya Powered by MSI atau disingkat PBM. Ada 3 level PBM nih. Yang pertama adalah PBM Essential. Ini adalah PC rakitan yang menggunakan 2 part dari MSI. Jadi motherboard dan GPU-nya dari MSI, sisanya bukan. Yang kedua adalah PBM Advance yang menggunakan 4 part dari MSI, yaitu motherboard, GPU, SSD dengan part ketiga antara power supply, casing, atau liquid cooler. Dan yang terakhir adalah PBM Ultimate yang menggunakan 6 part dari MSI. Dan ini bisa jadi solusi yang bagus banget buat kamu yang gak terlalu paham tentang hardware tapi pengen bikin PC rakitan. Karena jangan sampai kamu beli part tadi gak support atau semisal support ternyata timpang dan akhirnya jadi bottleneck yang akan membuat PC-nya bekerja dengan tidak optimal. Dan kalau kamu sembarangan minta saran sama orang, belum tentu juga saran yang kamu dapat adalah saran yang benar. Karena bisa jadi orangnya hanya tahu GPU harus kenceng tapi ternyata nanti CPU-nya gak kuat ngangkat GPU dan akhirnya bottleneck. Atau kamu udah dikasih GPU yang bagus, CPU yang bagus, tapi ternyata karena dananya mepet, akhirnya kamu disarankan untuk pakai power supply yang jelek. Akhirnya malah rusak semua. Bahaya. Kesalahan memilih part saat merakit PC bukan hanya membuat PC-nya nanti jadi lemot, tapi juga bisa berpotensi rusak. Nah, sekarang kembali ke pre-built ini tadi ya, powered by MSI. Dan ini kita fokus di PBM Ultimate aja, di mana kita menggunakan 6 part dari MSI. Dan untuk yang Ultimate ini, kamu bisa langsung konsultasi sama
dealer yang ditunjuk oleh MSI tadi, dan sekalian nanti mereka yang akan memilihkan partnya sesuai dengan budget dan kebutuhan kita masing-masing. Dan hal ini sangat bagus banget, bahkan kalau boleh saya bilang ini jauh lebih bagus dibandingin kita beli PC all-in-one dengan spek yang sama. Kenapa? Karena banyak dari pabrikan PC build up atau all-in-one tadi menggunakan part OEM yang secara kualitas sebenarnya terlalu mahal untuk harga yang ditawarkan. Saya nggak usah nyebut merek, tapi ada satu brand yang udah terkenal dengan produknya dia PC build up, PC gaming gitu ya, yang terlihat gahar. Walaupun harganya mahal dan saat kita baca speknya terlihat bagus, ternyata kalau dilihat dalemannya, secara build quality hardware kita nggak terlalu bagus. Contohnya, motherboardnya walaupun dia bilang gaming, tapi nggak punya heatsink VRM yang mumpuni kayak motherboard gaming biasa yang bisa kita beli di pasaran gitu ya. Abis itu GPU-nya, walaupun GPU-nya termasuk kelas mahal, coolernya biasa aja. Sedangkan harganya mahal banget, bre. Dan hal ini memang nggak bisa dihindari. Part OEM yang mereka pakai itu ya memang harus begitu, karena mereka memang bukan produsen hardware gitu ya. Mereka nggak memproduksi motherboard, mereka nggak memproduksi GPU sendiri. Jadi semuanya memang diserahkan ke third party. Beda dengan model MSI kayak gini. Karena sebelum MSI bikin program pre-build kayak gini, dan sebelum mereka punya produk all-in-one PC, mereka emang udah terkenal sebagai produsen motherboard dan juga GPU yang nggak main-main kualitasnya. Nih, saya kasih contoh kalau kamu pengen beli PC all-in-one dari salah satu brand terkenal tadi. Di websitenya kamu akan dikasih opsi kayak gini nih. Di situ kamu cuma bisa baca dapat RTX 3070 misalkan, RAM 16GB, 3200 MHz, NVMe 1TB, power supply 750 Watt Platinum dan sebagainya. Terdengar bagus, tapi kalau ditelah lagi, RTX 3070-nya yang kayak gimana? Cuma pakai 1 fan, 2 fan, 3 fan, ada RGB-nya atau enggak? RAM-nya juga sama, pakai brand apaan? Ada heatsinknya atau enggak? RGB atau enggak? Terus NVMe juga sama, dia bilang 1 TB, tapi generasi keberapa? Read write speed-nya berapa? Terus power supply, dia nulis gold, platinum, dan segala macam. Tapi kita semua tahu bahwa itu adalah sertifikasi untuk efisiensi, tidak menjamin kualitas power supply-nya secara keseluruhan. Intinya, di situ kita cuma dikasih tahu bahwa barangnya tipe A, tapi nggak dijelasin detail spesifikasi lainnya seperti apa. Jadi di sini boleh dibilang kita kayak beli kucing dalam karung. Dan ini tidak terjadi kalau kamu pakai powered by MSI Ultimate kayak gini nih. Karena di sini sebelum kamu order gitu ya, kamu udah dikasih tahu detail tentang barangnya, bukan cuma nama dan jenisnya, tapi juga tipe coolernya seperti apa. Contoh nih, PC ini pakai power supply A750GF. Terus coolernya pakai MAG Core Liquid 240R. Kemudian GPU-nya pakai RX 6800 XT Gaming Trio X yang kita tahu dia pakai 3 fan dengan RGB yang cakep banget dan cooling performance-nya juga mantap. Kemudian NVMe di sini kita dikasih Spectrum M480 1TB yang jelas-jelas kita bisa lihat spek read write-nya seperti apa. Kalau penasaran, kamu bisa langsung cek aja di MSI Shop ID di Tokopedia. Linknya bisa kamu klik di bawah. Di situ kamu bisa konsultasi sampai puas dan nantinya mereka akan memilihkan part yang tepat sesuai dengan budget dan kebutuhan kamu. Nggak usah takut ketipu, jangan-jangan nanti dikasih partnya yang jelek. Nggak, karena di sana kamu bisa lihat sendiri bahwa part yang dijual nggak ada yang jelek, bre. Sejelek-jeleknya part MSI tetap aja bukan barang murahan. Cek aja tuh, power supply yang paling murah di situ. Dia udah 80 plus standar dan dapat award Tom's Hardware Editor's Choice lagi. Dan hasil dari konsultasi tadi, ya PC yang penampakannya cakep kayak gini, bre. Oh ya, satu lagi kelebihan kalau kamu belanja langsung di dealer yang ditunjuk MSI ini tadi ya, bahwa pengirimannya dijamin aman. Pasti banyak yang ngalamin kamu belanja hardware di Tokopedia, ternyata tokonya pelit banget untuk ngasih bubble wrap. Jadi mereka biasanya ngasih link terpisah, nambah berapa ribu rupiah gitu ya untuk pasang bubble wrap, dan di situ dikasih keterangan bahwa kalau kamu nggak pakai bubble wrap, nggak nambah bayar itu, kalau sampai terjadi kerusakan dalam pengiriman, penjual tidak bertanggung jawab. Ini kok kayak gimana gitu ya. Secara kalau saya jualan, timnya Tech and Tips di sini kalau jualan, kalau ngirim barang ya udah secara default langsung dikasih bubble wrap gitu ya. Nggak usah bayar-bayar, toh harga bubble wrap juga nggak mahal-mahal amat gitu kan. Dan kalau kamu beli PBM Ultimate kayak gini nih di MSI Shop ID, kamu bukan cuma dapat bubble wrap, kamu dapat yang lebih aman lagi kayak gini nih. Dan ini memang make sense banget karena mereka yang punya barangnya sendiri dan mereka juga selain pengen ngasih servis yang lebih, mereka juga pengen memastikan bahwa barangnya diterima dengan selamat biar nggak ada klaim garansi gitu kan. Nah, jadi buat kamu yang masih ragu untuk ngerakit PC sendiri tapi kamu juga ragu-ragu untuk beli all-in-one PC, pre-build macam gini bisa jadi pilihan yang sangat bagus. Langsung aja cek link yang ada di bawah.